Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kembali lagi bersama kami di podcast Prakrin 2021. Kami bakalan sedikit bercerita tentang pengalaman kami selama di Prakrin di Darun Jaya ini. Tapi sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk guru-guru dan wali santri yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk kami untuk melakukan Prakrin ini. Dan perkenalkan, nama Ani dari Ramadhani, asal dari Bengkulu, umur 18 tahun, dan teman saya yang bernama, perkenalkan, nama saya Dharma Jaya Kusuma, saya juga dari Bengkulu. Ya. Dan angka baiknya sebelum kita melakukan acara ini, kita menjalankan protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer ini. Hand sanitizer ini diproduksi di Darun Najah. Alhamdulillah, Darun Najah bisa memproduksi hand sanitizer ini. Bagi yang berminat, bisa langsung saja ke Koperasi dan Store. Dan kita langsung masuk aja ke acara ini. Tapi sebelumnya, yang belum di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja nih, Ane mulai sama ente Dar. Gimana nih pengalaman ente selama di Prakrin ini apa? Alhamdulillah selama Prakrin ini saya banyak belajar ya. Tentunya dari tempat magang saya pertama di MTS Darun Najah, saya bisa belajar bagaimana cara guru-guru di sana menyusun atau mendikte santri yang sudah memiliki rapot. Dan alhamdulillah selama saya di sana saya banyak kenal dengan ustadz di sana, ustazah di sana, dan bagaimana cara kinerja di sana, ya gitu. Kalau pengalaman Ane di sini, Ane lebih banyak dapat pengalaman di sini, khususnya di bidang TKJ atau di bidang komputeran nih. Jadi jika kita magang misalnya di tempat Ane di TMI, kantor TMI. Jadi kita harusnya megang komputer terus. Jadi kita dipaksa untuk harus bisa gimana buat format, gimana buat ngotak-ngatik komputer. Itu. Jadi kita emang harus dipaksa harus bisa di sini. Dan ente di mana nih? Apa buat tempat magangnya nih? Kalau saya kemarin magang tuh di TUMTS dan alhamdulillah sekarang dapat tempat baru, yaitu di Tas Tabungan Santri. Di TUMTS ya. Kalau tahu MTS itu apa sih sebenarnya itu? TUMTS itu adalah suatu bidang yang mengurus bagian dari siswa MTS itu sendiri. Jadi semua kegiatan santri MTS seperti belajar, seperti mengurus ijazah, rapot, semuanya itu di TMTS. Ya. Kalau Ane pribadi, Ane magang sekarang di kantor TMI. Jadi kantor TMI itu tuh adalah kantor di mana yang ngurus semua kegiatan belajar mengajar di Darun Najah ini. Jadi kita di sana belajar gimana cara membuat rapot, buat format-format absen dan absen guru-guru dan absen santri-santri. Dan apa nih pengalaman ente sekarang di mana berarti? Sekarang masih sekarang dari Tas Santri. Di Tas Santri. Oh, Tas Santri. Kok di Tas Santri itu apa sebenarnya sih? Jadi Tas Santri itu lebih mengurus ke itu ya, keuangan santri. Jadi kalau santri yang mau nabung, santri yang mengambil uang itu langsung di Tas Santri gitu. Ya. Jadi kalau di Tas Santri itu berapa banyak santri yang bisa mengambil uang itu? Biasanya santri itu dibatasi ya. Jadi setiap kali satu kali ngambil itu santri cuma boleh ngambil 20.000. Nah, untuk uang lebih misalnya kayak untuk membeli peci ya segala macam keperluan pribadi itu pakai kartu rekomendasi. Jadi di tas santri, tas tempat penitipan uang santri begitu ya? Ya. Jadi dibedain nggak dari SMP yang buat SMP, SMK yang buat SMK gitu? Oh enggak. Jadi bagi santri yang mau nabung atau ngambil uang itu sama, kartunya pun bentuknya sama, nggak ada perbedaan. Jadi biar ngapa? Biar nggak terlalu ribet ya mungkin ya untuk kedepannya seperti ngambil uang atau nabung uang gitu. Kalau Ane pribadi sih, Ane magangnya pertama itu dapatnya di Koperasi Putra. Jadi di Koperasi Putra, jadi Ane di sana belajar
bagaimana ngasir, mengontrol keuangan, sirkulasi keuangan di sana. Jadi Anda juga lumayan paham lah gimana sirkulasi keuangan di Koperasi Darun Najah itu. Dan tadi yang Anda bilang crawlingan kedua ini Anda dapatnya di kantor TMI. Jadi kantor TMI itu begitu yang nggak bisa Anda harus bisa di situ. Jadi di situ hebatnya di Prakrin. Jadi pengalaman yang belum kita bisa di sini harus bisa. Jadi kita di sini harus belajar dipaksa untuk bisa. Ya. Terus ini pengalaman terburuk yang bisa didapat yang di tas santri itu apa ya? Alhamdulillah sih selama saya di tas santri itu nggak pernah ada yang buruk ya, alhamdulillah aja gitu. Jadi gimana sih namanya itu tuh tujuan dari tas santri itu? Tujuan tas santri itu adalah agar santri itu bisa menghemat atau meminimalisir lah ibaratnya ya, jajan dia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi tas santri itu lebih ke peduli ya pada santrinya gitu. Ya. Kalau aneh pribadi sih kesulitan dalam aneh magang itu tuh misalnya raport yang nggak jelas dan nulis format dan aneh belum paham gimana caranya gitu kan. Itu yang aneh sulitkan. Jadi di sini kan kita sama-sama belajar, di sini cari ilmu. Jadinya di sini harus bisa cari ilmu yang sebanyak-banyak, jangan cuma diam harus di sini. Iya. Karena di sini emang banyak ilmu banget. Terus ini tujuan dari Prakrin ini apa sih sebenarnya tuh? Tujuan Prakrin itu sebenarnya adalah agar santri Darun Najah 6 itu bisa bagaimana sistem kerja di perbidangan luas. Contohnya seperti Darun Najah Pusat ini ya kan. Jadi belum santri yang belum bisa atau emang ingin mengasah kemampuannya di Darun Najah 6 itu harus lebih membuka wawasan dia. Jadi Prakrin ini sebenarnya lebih untuk membuka wawasan ya. Makanya diadakan program Prakrin, praktek kerja industri ke cabang pertama di Darun Najah 1 gitu. Ya, bener banget. Jadi Prakrin ini nih biar mata kita terbuka. Terbuka, menambah wawasan, menambah pengalaman kita. Dan apa sih yang belum bisa dari kita ini? Pasti banyak banget yang belum bisa dari kita nih. Makanya kita dari Prakrin ini bukannya buat unjuk saya bisa ini gitu. Jangan. Jadi kita di sini cari ilmu sebanyak-banyaknya. Bener banget. Jadi kalau pesan-pesan buat yang lainnya gimana nih? Pesan-pesan buat adik kelas yang akan Prakrin besok 2022. Iya benar banget 2022. Apa ini? Jadi buat adik-adik kelas saya yang di kelas 10 sekarang ya. Tetap semangat. Gunakan kemampuan kalian di sini sebaik mungkin. Gunakan kepikiran kalian sebaik mungkin di sini. Karena di sini bukan cuma modal duit, modal tenaga doang, juga main otak di sini. Jadi untuk adik kelas saya besok yang sini, saya doakan semoga sini lancar baik ya. Dan cari ilmu banyak-banyak di sini. Jangan takut bertanya, karena bertanya itu penting di sini. Ibarat pepatah, malu bertanya saat di jalan, gitu. Mungkin kalau dari aneh sih, ini pribadi sih, pesan-pesan buat adik-adik kelas yang akan mengikuti Prakrin ini, tetap semangat ya. Jangan hanya diam di sini. Di sini kita bayar, maksudnya nggak sedikit bayarnya, mahal. Mahal banget. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Dan jangan sampai kesempatan ini digunakan salah niat gitu. Iya, salah niat. Salah niat. Kesini niatnya cuma pengen jalan-jalan. Jangan sampai ya kan. Iya, jangan sampai gitu. Di sini kita harus mengasah kemampuan kita. Kita harus mengasah kemampuan kita kan. Terus mencari pengalaman yang lebih banyak lagi. Iya, betul banget. Gimana nih? Mungkin cukup segini ya podcast kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.